Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dan sukacita dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi ini kita berjumpa kembali. Kita di acara Renungan Pagi edisi 9 November 2023. Harapan saya Tuhan akan menolong kita, Roh Kudus akan memberikan kita pengertian yang baru agar firman ini dapat menjadi pegangan kita untuk menjalani hari ini. Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 12 demikian. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan itulah yang memberikan, dan ialah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam teks yang kita baca pada pagi ini, Tuhan mengizinkan kita dan menghendakinya agar kita memiliki kesatuan. Bersatu bukan berarti menghilangkan keunikan kepribadian setiap orang, dan juga bukan berarti meleburkan diri dalam suatu komunitas sehingga kehilangan jati dirinya. Dalam bagian ini Paulus meneruskan pembahasannya dengan menekankan bahwa panggilan Allah agar kita menjadi satu tidak akan membuat kita kehilangan jati diri satu dengan yang lain, tetapi ia memberikan kita talenta, kemampuan yang berbeda-beda dengan maksud supaya kita pergunakan untuk kemuliaannya. Karena itu Paulus menuliskan bahwa Allah tidak menganugerahkan kasih karunia yang sama kepada kita, tetapi masing-masing dianugerahkan kasih karunia berbeda-beda menurut ukuran pemberian Kristus. Paulus berbicara di sini tentang anugerah Allah dalam konteks kemampuan jemaat untuk saling melayani. Di dalam gereja ada jemaat yang berfungsi sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai pemberita Injil, sebagai gembala dan pengajar. Dan jelas ini menjadi bukti bahwa karunia yang berbeda-beda ini sebagai anugerah Kristus bagi jemaatnya. Dan Kristus yang menetapkan semua pelayan dalam jemaat. Dan tercatat kalimat ialah yang memberi, dengan artian semua orang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan di dalam jemaat, karena ialah yang memberikan. Sehingga setiap orang harus menghargai apapun yang ia pekerjakan di dalam jemaat, apapun yang sedang Tuhan percayakan padanya harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, karena ialah yang memberikan, bukan manusia yang memberi. Sekalipun prosesnya melalui manusia, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang memberikannya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang Kristen, tidak hanya pendeta atau pemimpin jemaat, memikul tanggung jawab yang sama untuk membangun tubuh Kristus sesuai dengan karunia Tuhan yang ada di dalam dirinya. Setiap orang Kristen, setiap orang percaya pasti diberikan karunia-karunia khusus yang ia akan pergunakan untuk hadir dalam satu jemaat, hadir dalam satu komunitas, sehingga ia dapat menggunakannya untuk melayani Tuhan dimanapun ia berada. Jadi saudara sekalian, tidak ada orang Kristen yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa lakukan apa-apa di dalam jemaat di mana ia ada. Karena kita juga adalah anggota tubuh Kristus yang beraneka ragam dengan peranan yang beraneka ragam pula. Sebab itu kita harus saling menghargai, saling mengisi dan saling melayani satu dengan yang lain agar karunia kita masing-masing itu semua berfungsi untuk pekerjaan Tuhan di tempat di mana kita berada. Kristus dalam mempersatukan kita, tetapi tidak berarti bahwa kita adalah seragam dalam segala kesatuan kita. Tetap memiliki keragaman agar kita dapat saling melengkapi di antara sesama umat Tuhan. Persis sebuah paduan suara.
Paduan suara itu artinya suara yang berbeda-beda dipadukan jadi satu. Ada bass, ada tenor, ada alto, ada sopran. Makin bekerja dan berfungsi maksimal untuk 4 jenis suara ini, makin indah kedengaran. Makin terdengar perpaduan yang sangat harmoni. Jadi harmoni itu, saudara sekalian, hanya bisa tercipta di tengah-tengah kepelbagaian, di tengah-tengah keragaman. Dan kesatuan hanya bisa dinikmati manakala setiap orang dapat berfungsi sebagaimana dia adanya, saling menopang, saling menolong, dan menerima orang lain dengan apa yang ada pada dirinya. Sehingga kita akan menyadari bahwa kita satu dengan orang lain, tetapi kita berbeda. Maka mudah bagi kita untuk menerima perbedaan itu. Tidak memaksa orang lain harus sama dengan kita. Tidak memaksa orang lain harus sama dengan yang kita pikirkan. Tidak memaksa orang lain untuk sama dengan yang kita lakukan. Oleh karena itu, kecerdasan akan kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus harus diimbangi dengan kesediaan kita untuk menghargai keanekaragaman dalam hidup ini. Perbedaan ini melingkupi berbagai aspek dalam hidup kita. Tuhan menghendaki kita saling menerima walau banyak berbeda. Saudara-saudaraku, apakah yang kita perlukan untuk menghargai setiap perbedaan itu? Dalam ayat sebelumnya, Rasul Paulus memberikan tipsnya bahwa hal itu hanya bisa tercapai jika seorang itu belajar sabar terhadap yang lain yang berbeda dengan dirinya. Seseorang itu harus belajar rendah hati, seseorang harus belajar lemah lembut dan saling menopang. Setiap orang Kristen dapat mencapai kedewasaan rohani yang lebih matang dan iman yang stabil, sehingga tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saudara-saudaraku, teks ini semakin mempertegas keyakinan kita bahwa komunitas Kristen memiliki kesatuan dan persatuan yang sejati, di mana setiap anggotanya diberi kemampuan untuk saling membangun satu dengan orang yang lain. Setiap orang Kristen telah diperlengkapi dengan kemampuan yang Allah anugerahkan kepada kita agar kita dapat gunakan untuk membangun tubuh Kristus, yakni sesama untuk melayani. Persoalan saudara-saudaraku, ada orang-orang Kristen yang enggan untuk menggunakan karunia yang ada padanya untuk membangun tubuh Kristus. Lebih mengharapkan dilayani daripada melayani. Lebih mengharapkan apa yang kudapatkan daripada apa yang kuberikan. Lebih mengharapkan apa yang akan kudapatkan, apa keuntungan yang akan kuperoleh dari komunitas ini, ketimbang memikirkan apa keuntungan yang bisa kuberikan untuk kemajuan komunitas ini. Jikalau kita berpikir seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, berarti kita mencapai fungsi kita, bahwa Tuhan memberikan karunia pada kita untuk kita gunakan membangun jemaat dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku, apakah kita telah terlibat dalam pelayanan di mana kita berada? Apakah kita telah terlibat dengan orang Kristen lainnya untuk membangun tubuh Kristus dan melayani Kristus sesuai dengan kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Kiranya Roh Kudus menolong kita, saudara-saudaraku, untuk memaknai setiap kehadiran kita dimanapun kita berada. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena sebagai anak-anak-Mu, Tuhan telah melengkapi kami untuk berbagai kecakapan, berbagai karunia, berbagai kesanggupan untuk membangun orang lain dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan menuntun kami dan memberikan kami pengertian-pengertian yang baru, agar apa yang ada pada diri kami dapat gunakan untuk membangun tubuh-Mu, tubuh Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mempertajam apa yang Tuhan beri, agar kehadiran kami di tiap-tiap persekutuan anak-anak-Mu, di dalam komunitas kami, dalam keluarga kami, kehadiran kami sungguh sangat memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, dalam segala situasi hidup mereka. Mereka yang sakit, ya Tuhan, sembuhkanlah mereka. Mereka yang sedang berduka, Tuhan hiburkan mereka.
Mereka yang sedang menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan. Mereka yang sedang ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, kuatkan dan hiburkanlah mereka ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang baik, yang selalu menyertai kami dalam berbagai-bagai persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan segenap hidup kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya.